Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, sangat diberkati dan sukacita kita masih bisa beribadah di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sore yang luar biasa. Saya percaya Tuhan itu senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Pada saat kita datang di sini dengan segenap kekuatan kita, dengan kerinduan kita untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya, saya percaya kita akan disegarkan Bapak Ibu Saudara, kita akan dipulihkan, kita diteguhkan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita akan melanjutkan. Oke, kita akan melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu. Ya, karena terpotong to be continued. Dan ada yang tahu judulnya? Masih ingatkah 2 minggu yang lalu? Ternyata lupa Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya ini sepenuh hati mengikuti Tuhan. Jadi kemarin itu 2 minggu yang lalu saya membawa firman Tuhan mengenai sepenuh hati mengikut Tuhan. Saya akan coba rekap ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya saudara yang mungkin belum hadir 2 minggu yang lalu bisa tahu gambarannya kurang lebih seperti apa, dan yang sudah hadir semakin diingatkan nih supaya nggak ketinggalan juga. Jadi sepenuh hati mengikuti Tuhan. Nah, yang kita harus tahu ya Bapak Ibu Saudara, kita pengikut-pengikut Kristus. Amin. Kita ini mempunyai predikat pengikut Kristus karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Yesus, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan KTP juga kita Kristen gitu kan. Ya, jadi orang-orang menilai kita itu adalah pengikut Kristus. Jadi ada predikat. Namun ada dua hal yang berbeda antara pengikut dan mengikuti. Karena orang yang memiliki predikat pengikut Kristus itu belum tentu mengikuti Kristus. Amin. Karena mengikuti Kristus itu adalah perjalanan kita sehari-hari bersama Tuhan. Ya, di mana kita melakukan kehendak-Nya, di mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melihat salah satu tokoh dari Alkitab yang dikatakan mengikuti Yesus sepenuh hati. Mengikuti Yesus gak bisa 10%, 20%, 50%, bahkan tidak bisa 99% Bapak Ibu Saudara. Tetapi sepenuh hati artinya apa? 100% mengikuti Tuhan Yesus. Gak bisa kita bilang, oh kalau di bagian ini saya ikut Tuhan deh, saya ikut sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau masalah kerjaan yang ini gak bisa, harus cara dunia supaya kita bisa berhasil tadi. Ibadah 1 dan 2, terus sukses. Sukses yang sejati itu seperti apa? Jadi kita gak bisa bagi-bagi, mengikut Tuhan itu sepenuh hati. Ya. Nah, kita mau mencoba melihat Kaleb bin Yefune. Kenapa kita melihat Kaleb? Karena di dalam Alkitab tertulis Kaleb itu mengikuti Tuhan sepenuh hati sebanyak 6 kali Bapak Ibu Saudara. Makanya kita mau melihat nih kehidupan Kaleb itu seperti apa sehingga dikatakan di dalam Alkitab dia itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 6 kali Bapak Ibu bisa lihat, baca ayat-ayat Alkitab ada 6 di situ. Kalau Bapak Ibu gak percaya Bapak Ibu baca deh. Ada 6, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau melihat Kaleb. Nah, ada 3 hal. 3 hal yang kita bisa pelajari setidaknya dari kehidupan Kaleb sehingga Kaleb dikatakan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Pertama, yang kemarin 2 minggu lalu sudah saya bahas itu adalah konsisten dalam mengikuti Tuhan. Konsisten dalam mengikuti Tuhan dari awal dia waktu 40 tahun yang lalu masuk ke dalam tanah perjanjian sampai 45 tahun kemudian dia bilang kepada Yosua untuk berikan saya gunung ini. 45 tahun dia tetap dikatakan mengikuti Tuhan sepenuh hati. 45 tahun Bapak Ibu Saudara. Itu waktu yang tidak sebentar, itu sangat lama. Ya, jadi dia tetap konsisten. Dan konsisten itu adalah apa kemarin? Ini ada 3 poin yang kemarin saya bagikan mengenai konsisten itu percaya sepenuhnya kepada pribadi yang konsisten. Siapa? Pribadi itu adalah Tuhan yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu tetap sama. Karena kalau kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bersandar, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang selalu sama, kita nanti perjalanan kita itu akan mut-mutan. Ya, kita akan mut-mutan pasti kalau kita bersandar kepada harta, kekayaan,
atau orang-orang yang kita kasihi, bahkan kita mengandalkan hamba Tuhan kita, ya itu nanti kalau ada sesuatu yang terjadi pada mereka, ya kita nanti ya itu yoyo jadinya, jadi mut-mutan. Oke, ada 3 hal ini. Ya, jadi yang kemarin 2 minggu lalu sudah saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Lebih jelasnya masih ada di YouTube ya. Masih ada di YouTube, silakan didengarkan lagi dan kita masuk ke dalam yang kedua. Ya, kedua itu adalah kepercayaannya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka berarti kita perlu menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat di Yosua 14 ayat 12. Nah ini kan kita mau belajar tentang si Kaleb ini. Oke, firman Tuhan saya akan bacakan. Yosua 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi di sini adalah mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Jadi Kaleb mengatakan di sini, saya atau Kaleb itu bisa menghalau orang-orang Enak yang ada di Hebron itu karena apa? Tuhan menyertai dia. Jadi dia tidak menaruh kepercayaannya kepada kekuatannya dia sendiri atau dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Jelas ada 2 hal di situ Kaleb katakan yang dia kita tahu dia percaya, menaruh kepercayaannya di dalam Tuhan. Pertama dia bilang apa? Tuhan menyertai aku, dan yang kedua seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini jelas bahwa Kaleb itu menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, gunung atau tanah yang dia klaim Bapak Ibu Saudara itu namanya Hebron kan. Nah, Hebron ini adalah suatu kota atau suatu tempat atau suatu lokasi itu yang sangat sulit ditaklukkan Bapak Ibu Saudara. Sangat sulit. Saudara bayangkan, umur 85 tahun tapi masih mau menaklukkan sesuatu yang sangat sulit untuk ditaklukkan. 85 tahun. Orang mana yang mau melakukan hal itu? Gak mungkin orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena 85 tahun kekuatan dari mana Bapak Ibu Saudara? Kenapa Hebron sulit ditaklukkan? Kenapa? Di sini firman Tuhan jelas mengatakan itu ada orang Enak katanya. Bukan makanan ya, ini orang Enak. Orang Enak itu kalau Bapak Ibu baca lah di bilangan. Waktu mereka pertama kali mengintai masuk ke tanah perjanjian, itu orang Enak, itu orang-orang yang besar, raksasa, besar, pokoknya besar, jauh lebih besar dibandingkan mereka. Sehingga mereka waktu itu takut untuk masuk ke sana. Jadi bayangkan, Hebron itu dikuasai oleh orang-orang tersebut, dihuni oleh orang-orang tersebut. Ya. Dibayangkan Bapak Ibu Saudara. Terus dikatakan di firman Tuhan, Hebron itu, kota itu adalah terdiri dari banyak kubu-kubu. Jadi maksudnya apa? Pertahanannya ini kuat. Gak sembarangan, pertahanannya kuat. Berkubu-kubu, takut orang juga mau nyerang juga gitu kan. Takut kehilangan nyawa. Lalu yang ketiga, kota ini terletak di bukit, maksudnya di dekat gunung lah, di tengah-tengah gunung lah, gak di puncaknya, maksudnya di bukit ya, gunung ya, tahu kan? Kalau ke puncak ya kan harus naik, nanjak gitu kan, misalkan ke Megamendung, nah kurang lebih seperti itulah. Hebron itu ya Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, dihuni, dikuasai oleh si raksasa-raksasa, orang yang besar. Kedua itu memiliki benteng, memiliki suatu pertahanan yang kuat, dan itu ada di bukit, di gunung. Kenapa di bukit, di gunung itu susah? Coba Bapak Ibu Saudara, ya kalau mau menyerang kota yang ada di pegunungan itu, mau nanjak aja udah capek.
aja udah capek, udah sampai di tempat kotanya langsung gitu, langsung dibunuh. Ya kan orang aduh, baru mau napas, baru mau membenarkan napas, udah diserang duluan. Makanya kota yang ada di atas itu kalau diserang mereka mempunyai suatu keuntungan, advantage. Gampang lihat musuhnya tembak atau di apa. Ya itulah, gampang Bapak Ibu Saudara. Jadi lebih susah orang itu menyerang ke atas. Susah, capek Bapak Ibu Saudara. Nah kurang lebih seperti inilah gambaran Hebron. Ini bukan Hebron yang beneran ya, cuma saya mendapatkan ya seperti ini kurang lebih. Jadi supaya untuk gambaran Bapak Ibu Saudara. Jadi coba saudara bayangkan, saudara umur 85 tahun mau menyerang kota yang dikuasai raksasa, yang punya banyak benteng, yang defense-nya kuat dan yang harus nanjak. Mikir Bapak Ibu Saudara, mission impossible. Ya, bahkan seorang Ethan Hunt yang udah melewati mission impossible berapa? 7 atau 8 kali, gak bakal bisa. 85 tahun Ethan Hunt gak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Tahu kan Ethan Hunt? Ya itu intermezzo aja ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah suatu misi yang terlihat mustahil bagi manusia. Mustahil bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi bagi Kaleb tidak mustahil. Karena dia apa? Dia menaruh kepercayaannya itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kaleb mengatakan, mungkin pada kalau Allah menyertai saya tuh bisa menaklukkan ini. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan katakan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi yang besar membutuhkan iman di dalam Tuhan yang besar. Ya, visi yang besar itu membutuhkan iman yang besar di dalam Tuhan. Kepercayaan saudara taruh di mana? Apakah taruh di dalam kekuatan kita sendiri? Logika kita sendiri? Kepintaran kita sendiri? Apapun area dalam kehidupan saudara. Ya, mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu, tapi saya percaya pasti ada. Ya, ada suatu momen di mana Tuhan itu menaruh sebuah visi yang besar. Ada di momen dalam kehidupan saudara, Tuhan itu menaruh sebuah mimpi yang besar. Suatu tugas yang besar. Sehingga saudara merasa gemetar mengetahuinya. Ya, saudara merasa gentar untuk melakukannya. Mungkin ada dari saudara di sini yang mempunyai suatu visi, mendapatkan visi daripada Tuhan. Atau suatu tugas dari Tuhan, misalkan untuk apa? Membangun suatu gereja di pelosok daerah mana gitu. Bawa keluarganya untuk ke sana, merintis sebuah gereja. Saudara langsung, aduh siapa gue? Gitu kan? Siapa gue? Aduh. Atau mungkin ada dari saudara yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Misalkan untuk membangun apa? Pusat kesehatan atau membangun sekolah di mana di pelosok-pelosok daerah, atau saudara ditaruh Tuhan di dalam hatinya untuk apa? Untuk saudara menginjil, untuk melakukan suatu apa ya, misionaris, menjadi misionaris Bapak Ibu Saudara di pelosok-pelosok. Lalu saudara mendengarnya, aduh langsung gemetar. Atau saudara even bukan hanya Tuhan itu menaruh dalam hati saudara untuk merintis suatu kelompok doa di mana saudara ada di sana. Mungkin bagi seseorang itu hal yang gampang, tapi bagi saudara itu hal yang sangat besar. Yang saudara seakan-akan gentar, aduh saya sanggup gak sih? Atau mungkin persekutuan doa Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini gereja kita kan mau untuk membuka banyak persekutuan doa. Tuhan menaruh hal itu di hati saudara, tapi saudara aduh Tuhan gimana caranya? Gentar gak bisa kayaknya. Gak bisa karena kita Bapak Ibu Saudara melihat kepada kemampuan diri kita sendiri. Taruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan melangkah gitu. Melangkah dengan iman, Tuhan yang menyertai. Dan kalau itu Tuhan sudah mengatakan, kalau itu Tuhan sudah berfirman, itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Amin, katakan sama saya akan menaruh kepercayaan saya sepenuhnya kepada Tuhan.
Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita gentar, jangan saudara dan saya gentar jika ada visi yang besar, ada suatu tugas yang besar, atau ada suatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan taruh di dalam hati kita, suatu mimpi yang besar yang Tuhan singkapkan atau nyatakan dalam kehidupan kita, jangan gentar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu adalah suatu kesempatan di mana Tuhan bisa bekerja lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah suatu kesempatan di mana kita bisa menyaksikan kuasa Allah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita gentar dengan visi yang besar itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita bejana yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat saudara merasakan hal itu, ternyata Tuhan saya adalah benar Tuhan yang hidup. Saudara akan semakin teguh, semakin percaya di dalam Tuhan. Saudara akan merasakan kasih-Nya yang luar biasa dan saudara akan lebih lagi mengasihi Dia. Kasih-Nya itu yang akan membakar kita untuk ayo terus. Kemarin Dr. Paul katakan apa? Melakukan perkara-perkara yang besar. Great exploits. Great exploits Bapak Ibu Saudara. Setiap orang itu punya takarannya masing-masing. Mungkin bagi Noel hal itu kecil. Tapi bagi Norton mungkin besar. Jangan dibanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi Pastor Joao bangun kelompok doa itu kecil. Tapi mungkin buat Catherine itu suatu hal yang sangat mustahil gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Taruh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kita embrace, kita rangkul visi itu. Mimpi yang Tuhan berikan, jangan dilepaskan. Awal-awal semangat, tetapi nanti setelah 10 tahun mengikut Tuhan, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun seperti Kaleb. Langsung Bapak Ibu Saudara sudah kendor, apinya sudah mulai padam. Jangan, kalau itu belum terjadi terus percaya sama Tuhan. Terus melangkah, jangan takut, jangan gentar Bapak Ibu Saudara. Jangan gentar dengan visi-visi yang besar. It's not about you, it's about Him. Tentang Tuhan. Kalau ada visi yang besar itu jangan kita egois, Tuhan itu bukan saya gak bisa. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada mimpi-mimpi yang dulu saudara semangat, terus perlahan redup, mati, bangkitkan kembali. Simple. Dan setiap mimpi, setiap visi yang Tuhan berikan itu, ya, itu Tuhan berikan bukan untuk personal pride. Kemarin tadi ya ibadah 2. Tapi buat Tuhan, buat kerajaan Tuhan. Ya simple mungkin buat lagu gitu kan. Tuh udah naruh gitu kan. Taruh untuk buat lagu penyembahan. Ya dibangkitkan kembali udah sampai buat grup ya. Jadi ya mari Bapak Ibu Saudara jangan takut, jangan gentar. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Bedanya Kaleb sama spy-spy yang lain ya. Bedanya Kaleb sama Yosua dibanding spy-spy yang lain apa? Mereka tidak menggerutu Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mengeluh. Ini penyakit. Jangan dimasukkan dalam kehidupan kita. Komplain, menggerutu. Apa semua dikomplain. Ada aja keluar dari mulut. Percaya, menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Kalau mau komplain langsung aja keluar. Nyatakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Speak the word of God over your life. Nyatakan kebenaran firman Tuhan itu di atas kehidupan saudara. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Speak the word of God over your life. Seperti yang tadi si Kaleb katakan. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Seperti difirmankan Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara. Ya mereka tidak pernah menggerutu, komplain, tidak. Tapi mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan di atas kehidupan mereka. Apapun
apapun situasi sulit yang mereka harus hadapi. Sakit, penyakit, kesulitan keuangan. Daripada mengeluh, mari kita nyatakan kuasa firman Tuhan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nyatakan itu. Seperti Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan, mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Kita juga bisa menyatakan itu. Masa depan saya di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang seperti yang difirmankan Tuhan. Kita klaim janji firman Tuhan itu. Dibiasakan Bapak Ibu Saudara. Biasakan. Setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Ya, setiap mau tidur, saya mau nyatakan, saya sehat-sehat. Bilur-bilurmu telah menyembuhkan, memulihkan saya seperti yang engkau katakan, seperti yang engkau firmankan. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya. Katakan, saya mau menyatakan kebenaran firman Tuhan di atas kehidupan saya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mengeluh. Stop. Berhenti mengeluh. Berhenti menggerutu. Mulai taruh kepercayaan kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Pada saat saya mempersiapkan ini firman ini banyak sekali berbicara kepada saya. Ini banyak sekali yang menegur saya, membangkitkan saya. Dan ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yang ada di dalam hati saya dikatakan, apalagi yang harus Tuhan lakukan untuk saudara dan saya menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi yang harus Tuhan lakukan untuk kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Apakah karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya itu tidak cukup untuk kita menaruh kepercayaan kita itu kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah kasih Bapa yang luar biasa yang menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk kita supaya kita diselamatkan, supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan, itu apakah tidak cukup untuk kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Apakah itu tidak cukup? Apakah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus yang mau berdiam di dalam kehidupan kita, menolong kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya, apakah itu juga tidak cukup untuk kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah cukup Bapak Ibu Saudara? Apakah tidak cukup? Cukup Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan lebih dari cukup buat kita. Itu udah cukup. Kalau ada saudara di antara saudara yang mengatakan tidak cukup. Itu tidak cukup karena saya masih berkekurangan. Karena saya masih berada dalam sakit penyakit. Saya bingung jawabnya Bapak Ibu Saudara. Jujur, terus terang. Karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu hal pun tuh yang bisa membuat saudara merasa cukup. Kalau saudara menganggap apa yang Tuhan lakukan itu tidak cukup. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, taruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya selalu percaya, semakin kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam ruang doa kita, maka semakin kita besar dalam menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuncinya itu simple, sederhana. Saudara mungkin bisa bilang itu aja. Emang itu Bapak Ibu Saudara. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin menaruh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kalau kita meragukan, kita tidak mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, itu berarti apa? Hubungan kita itu udah gak dekat lagi sama Tuhan. Kita mungkin udah
Gak baca lagi firman Tuhan. Bangun terus Bapak Ibu Saudara. Itu otomatis kalau saudara kenal dekat sama Tuhan, mempunyai suatu hubungan yang berkualitas sama Tuhan. Aduh, kepercayaan saudara itu bukan sama diri sendiri lagi. Saudara ada masalah, saudara menghadapi isu-isu dalam kehidupan saudara, saudara akan tetap berdiri teguh. Saudara karena saudara saya menaruh kepercayaannya kita dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan Kaleb, ada dua hal setidaknya yang bisa membuat kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Membuat kita goyah. Pertama apa Bapak Ibu Saudara? Langsung saja. The crowd. Orang banyak. Kaleb. Ya, 12, 2 orang. Yang mengatakan tanah ini tanah yang baik. Coba kalau Kaleb dan Yosua itu ikut orang banyak. Ikut 10 orang. Mereka jadi gentar, jadi takut. Orang banyak Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting nih. Kita harus waspada. Ya benar kita membangun hubungan kita bersama Tuhan, baca firman, doa. Ya kita menaruh kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Itu akan membangun kepercayaan kita yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi di satu sisi kita ini harus waspada juga dengan the crowd. Orang banyak. Opini-opini orang. Dikatakan di bilangan evil report. Kabar-kabar busuk, opini-opini orang. Karena saudara sekarang sosial media, saudara itu harus hati-hati loh. Apalagi yang sering baca-baca komen. Ya kan ada posting di Instagram, baca komen. Ini makanannya enak nih, makan di sini aja enak. Ada 1000 orang yang bilang makanan enak, kita pergi ke sana. Tahu-taunya, makanan apa ini? Buzzer. Buzzer itu bukan politik doang Bapak Ibu Saudara. Buzzer restoran, buzzer produk. Ya enggak? Kadang-kadang kalau saya lihat komen-komen di Instagram, ya saya mainnya Instagram. Itu ada produk, mungkin itu kayaknya buzzer deh. Saya nggak mungkin lah orang-orang tuh, saya juga bingung. Jadi emang itu orang itu disewa untuk membuat image perusahaannya naik atau membuat kompetitornya turun. Membentuk suatu opini, membangun suatu opini. Supaya menggiring orang-orang yang membacanya itu mencapai hal yang mereka inginkan. Kita harus hati-hati dengan opini-opini daripada orang tersebut Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Makanya kita sebagai orang Kristen juga jangan malu-malu jadi buzzer. Ya, buzzer dalam tanda kutip maksudnya apa? Firman Tuhan kita udah dikasih platform loh Bapak Ibu Saudara di sosial media. Jangan gara-gara pertama kali posting di story misalkan ayat Alkitab. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus pas dilihat, kok udah di unfollow. Langsung gak jadi lagi posting firman Tuhan atau apapun itulah. Atau mungkin pada saat saudara posting lagi liburan lah, lagi jalan-jalan. Banyak yang like gitu kan. Wow, luar biasa, seneng posting terus. Terus pasti posting tentang kebenaran firman Tuhan, gak ada yang like. Males ah. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, jangan melihat hal itu. Ya, satu orang yang dipengaruhi, yang berdampak dari postingan saudara mengenai firman Tuhan itu lebih dari cukup. Ya, untuk saudara itu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali lagi, orang banyak. Ini harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terbawa dengan opini-opini orang yang tidak benar. Jadi seperti yang tadi sudah diingatkan di ibadah 2, kita bersama-sama berkumpul dalam kumpulan orang-orang percaya. Ya. Oke. Yang selanjutnya yang kita harus waspada, yang harus hati-hati adalah ini. Ya. Raksasa. Ya kan, tadi dikatakan di Hebron itu dihuni oleh raksasa, orang yang besar-besar. Nah pertanyaannya, ini raksasa ini apa? Orang yang hal-hal yang membuat kita takut dan gentar untuk kita bisa menggapai apa yang Tuhan ingin kita gapai. Melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Raksasa ini bisa
Bisa masa depan kita khawatir akan masa depan kita. Apa, nih anak gue mau makan apa gitu kan. Keluarga gue nih mau dihidupin kayak bagaimana. Kekhawatiran, ketakutan. Hal-hal keseharian kita, isu-isu dalam kehidupan kita ini kadang membuat kita gentar. Itu adalah raksasa-raksasa yang harus kita overcome, lewati. Supaya kita bisa hidup dalam kepenuhan berkat Allah Bapak Ibu Saudara. Dan giant itu, raksasa itu bisa jadi apa lagi? Dosa. Dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tidak bisa untuk menyingkirkan hal tersebut. Gak bisa, mungkin saudara berpikir, ini emang gue begini, ini kelemahan gue, ya udah gue harus terima kelemahan gue. Tuhan ngerti, Tuhan menerima gue apa adanya. Enggak seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki kita untuk hidup apa? Hidup kudus. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita datang kepadanya, kita mau mengakui dosa-dosa kita mau bertobat, iya Tuhan pasti akan menerima kita apa adanya. Tetapi seiring kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan itu mau kita bertumbuh, Tuhan itu mau kita apa? Hidup kudus, memuliakan namanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu singkirkan. Kedua hal ini Bapak Ibu Saudara, pendapat orang banyak, raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, itu tolong Bapak Ibu Saudara, waspada, singkirkan. Ya, karena saya suka melihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang punya potensi, banyak orang diberikan talenta oleh Tuhan. Tetapi karena kekhawatiran, karena dosa, karena omongan orang-orang banyak, mereka tidak bisa menggunakan sepenuhnya potensi atau talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Diomongin, digosipin orang, dijelekin orang, terus dia mundur dari pelayanan, mundur dari gereja. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman pribadi aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah di gereja ini udah 20 tahun lebih lah. Ya, kalau Tuhan udah melatih saya di sini, ya, Tuhan udah sedemikian rupa membentuk saya di tempat ini. Ya, talenta saya, potensi saya dikembangkan di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan mau untuk memakai setiap potensi dan talenta yang saya miliki untuk di tempat ini, membangun kerajaan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pakai di luar sana, mungkin Tuhan bisa pakai, tapi tidak semaksimal di mana Tuhan pakai saudara di tempat ini. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan saya keluar ya dengan tidak baik-baik, bukan diutus, saya mungkin bisa khotbah di tempat lain, tapi apakah khotbah saya itu akan membawa dampak seperti saya khotbah di tempat ini? Enggak. Saya sih yakin percaya enggak. Karena panggilan Tuhan spesifik. Talenta dan karunia, potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu ditujukan untuk suatu panggilan yang khusus. Ada spesifik di mana Tuhan ingin untuk memakainya di tempat yang sudah spesifik Tuhan tentukan dan di waktu yang sudah Tuhan tentukan. Ini yang saya percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati dengan the giants and the crowds in your life. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Poin yang ketiga itu adalah komitmen. Komitmen kepada Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang yang memiliki suatu komitmen kepada Tuhan. Komitmen, suatu keterikatan dengan Tuhan. Ini saya bacakan lagi aja ya Bapak Ibu Saudara di Yosua 14 ayat 12. Sebelum saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara, komitmen, suatu keterikatan sama Tuhan. Kalau saudara dan saya itu sudah berjanji atau sudah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau berkomitmen untuk mengikuti Engkau.
Mengikuti Tuhan berarti apa yang saudara harus lakukan. Itu sama saja saudara mengatakan, saya berkomitmen untuk melakukan semua kehendak-Mu. Saya berkomitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu komitmen Bapak Ibu Saudara. Komitmen. Karena belakangan ini Bapak Ibu Saudara, komitmen itu kata-katanya kayaknya enteng banget. Enggak ada isinya. Cuma hanya di mulut saja. Cuma hanya di ucapan saja. Tetapi dalam langkah perbuatan sehari-hari tidak mencerminkan komitmen kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini. Jadi dalam setiap komitmen yang kita buat untuk Tuhan itu ada tindakan dan tanggung jawab yang mengikutinya. Iya dong. Gak bisa. Nah makanya di sini dikatakan di Yosua 14 ayat 12. Langsung aja di bagian yang terakhir ya dikatakan, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Siapa yang menghalau mereka? Kaleb. Kaleb melakukan. Orang yang berkomitmen kepada Tuhan enggak pasif Bapak Ibu Saudara. Aktif. Melakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bilang kita komitmen sama Tuhan, kita lakukan. Amin. Jadi Kaleb itu tidak hanya duduk-duduk saja mengharapkan dari Tuhan supaya Tuhan itu memberikan Hebron kepadanya, dia ongkang-ongkang kaki saja tapi tidak mau melangkah berjuang. Enggak. Tapi Kaleb itu berikan gunung itu, dia datang ke sana Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu dia akan bisa menaklukkannya karena Tuhan menyertai dan Tuhan telah berfirman kepada dia. Ya. Nah ini dedikasi. Komitmen itu juga berarti apa? Dedikasi. Dedikasi Bapak Ibu Saudara. Makanya orang tua yang sudah mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Aduh. Ya. Kalau udah mendedikasikan anaknya kepada Tuhan berarti saudara harus membesarkan anak-anak saudara sesuai kebenaran firman Tuhan. Dedikasi kepada Tuhan itu udah sepenuhnya itu buat Tuhan. Jangan diminta untuk melakukan atau mencapai mimpi-mimpi yang saudara inginkan. Enggak. Dedikasikan kepada Tuhan. Tujuan Tuhan, mimpi-mimpinya Tuhan. Dedikasi, aduh ini dedikasi ini kata yang strong Bapak Ibu Saudara. Saya langsung tiba, dedikasi. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah berkomitmen. Dedikasi kita untuk kita menggenapi hal itu semakin pudar. Karena apa ya, itu yang saya bilang tadi. Isu-isu dalam kehidupan kita. Tidak rukun sama keluarga, tidak rukun sama istri. Ada masalah keuangan, ada sakit penyakit, mimpi-mimpi yang besar, visi-visi yang besar, tugas-tugas yang besar yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan saudara, saudara lupakan. Saudara sudah tidak menganggap itu bukan buat saya. Lupa, mungkin Tuhan salah. Tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dia sepenuhnya kebenaran. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap komitmen yang saudara buat, setiap janji yang saudara buat, setiap visi yang Tuhan telah berikan kepada saudara, setiap instruksi, setiap tugas, setiap tanggung jawab, amanat agung yang simpel saja Bapak Ibu Saudara, amanat agung. Seringkali saudara dan saya juga lupa. Atau mungkin berpikir sudah terlalu nyaman. Kalau kita sudah merasa terlalu nyaman saudara, kita harus pikir. Kita harus tanya lagi kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah mencapai visi besar yang Tuhan berikan. Saudara udah mulai nyaman udah begini gitu kan. Tanya lagi kepada Tuhan, berikan saya visi Tuhan. Visi yang begitu besar sehingga saya gemetar, sehingga saya sampai harus mengandalkan Engkau Tuhan. Takut juga saya ngomong begini Bapak Saudara ya.
Karena ini bicara kepada saya juga. Jadi ya itu. Komitmen itu jangan dilupakan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya cerita sedikit ya Bapak Ibu Saudara ya. Dulu ya enggak ya beberapa bulan yang lalu lah. Ya. Saya ada suatu masalah dalam kehidupan saya membuat saya berpikir, sudahlah. Saya maunya jadi jemaat saja. Saya mau pelayanannya ya sudah di bawah saja. Saya nggak mau ngapa-ngapain, udah pokoknya saya ngikut Tuhan aja. Ngikut dalam tanda kutip. Ya ngikut, ya pokoknya begitu aja nggak mau gitu, udah. Saya cerita lah sama hamba Tuhan saya Dr. Paul. Dan ada satu kata yang kena di dalam lubuk hati saya. Simple Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak dinasehatin banyak-banyak. Ya, cuma dibilang gini, ingat janji kamu. Ingat janji kamu. Komitmen kamu sama Tuhan. Ya. Pas saya baca itu Bapak Ibu Saudara, saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya lupa. Saya abai, lalai. Ya saya minta Tuhan untuk menguatkan saya apapun yang terjadi. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara saya belajar. Untuk kuat jangan lupa komitmen itu. Karena kita gak mau janji yang kita lontarkan kepada Tuhan itu janji yang sembarangan atau janji yang enteng saja kita lontarkan. Hanya untuk menyenangkan hamba Tuhan mungkin. Atau menyenangkan siapapun lah. Jadi seperti itu. Janji, komitmen yang saudara pegang. Visi, misi, tugas, tanggung jawab. Yang saudara lupakan atau abaikan. Mari kita sama-sama ingat dan kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pada saat ini dulu gak punya anak, gak punya keluarga. Sekarang udah punya keluarga jadi pusing. Tapi ayo bisa sebersama dengan Tuhan. Taruh kepercayaan kita dalam Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4. Terakhir Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Soal-soal keseharian saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya percaya setiap orang punya masalahnya masing-masing. Ya, saya suka dengar tuh ya kalau di kantor saya menghampiri teman-teman saya lagi makan siang terus saya bilang, aduh ngantuk banget nih gue nih, capek. Pagi-pagi abis lari tadi jam 6 pagi gue bangun, jam 6 pagi udah bangun, doa jam 6 pagi gue udah olahraga lagi gitu kan. Aduh capek banget ngantuk. Nah terus ini teman-teman saya, aduh Koko. Ya, Koko mah masih mending katanya. Kalau saya ya ampun jam 4 saya bangun ngurusin anak-anak saya, bawa bekal masak, belum ngurusin suami. Koko enak. Oh saya diem. Ada satu lagi yang bilang, wah lu mah enak. Anggap saja namanya Mawar. Mawar, lu mah enak. Gue bangun juga jam 3:30 pagi. Anak gue ada 3, lu cuma 2 kan? Ya kan? Gue juga ngurusin anak 3, buatin bekal, masak segala sesuatu, capek juga gue, aduh capek. Lalu ada satu orang lagi ngomong, teman kantor saya. Ini yang kedua ini dia panggilannya Melati. Melati,
Lu enak, anak lu 3, suami lu 1. Tapi lu ada suster sama pembantu. Gua kagak ada, gitu kan. Sendiri. Ada satu lagi ngomong, Kamboja, lu enak gitu kan. Lu juga gak ada pembantu, anak lu juga 3 sama anak gua 3. Ya, tapi setidaknya suami lo bantu, suami gua kagak. Tidur aja kerjaannya. Saya cuma geleng-geleng kepala kalau teman-teman saya sudah mencoba ngadu-ngaduan beban. Saya diem aja, saya gak mau ikut-ikutan. Saya juga gak mau bilang, beban gue begini-begini, gak mau. Buat apa? Dari omongan itu saja Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat, kita sudah bisa menilai orang itu fokusnya di mana. Bukan lagi ke Tuhan, ke bebannya. Udah banyakkan beban jadi udah langsung. Padahal saya cuma niat mau ngobrol doang. Aduh gue capek nih habis olahraga pagi-pagi gitu. Gue ngantuk banget. Langsung ngadu-ngaduan kesulitan. Enak hidup lo, enak. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, mari kita setiap orang ini punya takaran bebannya masing-masing. Bukan berarti saudara punya 2 anak, saudara itu punya beban lebih berat daripada orang yang punya 1 anak. Jangan kita mencoba menjustifikasi beban kita, menjadikan alasan untuk kita tidak mau mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan. Mundur, banyak aja alasannya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati, konsisten, kepercayaan kita taruh di dalam Tuhan, komitmen di dalam Tuhan. Ya, dan ini yang terakhir. Kata Kaleb, ya ini saya juga baru lihat nih setelah riset ya kan, menggali, ternyata kata Kaleb itu arti bahasa dari kata Ibrani itu dog. Dog. Enggak. Kalau bahasa Indonesia kayak kasar Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bilangnya dog. Ya, nanti kalau saya ngomong nanti ada yang tersinggung, disangka saya mencaci maki. Dog, Bapak Ibu Saudara. Dog itu tahu kan binatang itu dog. Dia melayani tuannya itu dengan apa? Sepenuh hati, setia loh. Tuannya aja berlaku jelek aja, dikurung di dalam kamar aja, lihat tuannya aja dia seneng. Wah gitu. Dog. Sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari. Yuk kita mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke. Saudara bekerja. Saudara berusaha. Saudara kuliah. Saudara sekolah. Anak-anak muda terutama, ya, ayo kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang mengikuti Dia sepenuh hati. Bukan 99%, tetapi 100%. Karena apa yang Tuhan lakukan itu sudah lebih dari cukup buat kita untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang mau mengikuti Engkau sepenuh hati. Biar kami konsisten mengikuti Engkau. Kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami terus Tuhan memegang komitmen kami di dalam Engkau. Mendedikasikan sepenuhnya hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami tidak mau terbawa Tuhan dengan omongan-omongan orang di luar sana. Yang tidak mengenal Engkau. Bantu kami, kuatkan kami Tuhan. Biar kami Tuhan mau membangun kehidupan kami Tuhan terus di dalam Engkau. Fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Menyatakan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Membangun hubungan kami Tuhan di dalam Engkau. Biar kami Tuhan jangan sampai melepas panggilan kami, komitmen kami. Biar kami tidak menjadi putus asa. Biar kami tidak menjadi menyerah Tuhan. Dalam situasi kami, dalam masalah kehidupan kami, kuatkan kami Roh Kudus, kuatkan kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan jika tanpa Engkau. Mari Roh Kudus mengalir di tempat ini, terus bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap benih firman Tuhan
itu bekerja masuk dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga hidup mereka diubahkan. Hidup mereka berbuah di dalam Engkau. Pakai kehidupan mereka sehingga namamu dimuliakan. Mereka menjadi kesaksian Tuhan buat namamu. Terima kasih. Pada saat ini hamba-Mu Tuhan melepaskan Tuhan berkat ke atas kehidupan mereka. Biar kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu.